untuk memimpin berdoa. Sabrak dan mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan kepahaman pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Alhamdulillah kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, sub tema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Mari kita sudah belajar tentang kerukunan di rumah. Bagaimana caranya agar kita menjaga hidup rukun di rumah? Yang pertama adalah menyayangi semua anggota keluarga. Apalagi menyayangi orang tua. Apalagi menghormati keluarga, ya, sayang kepada kakak, sayang kepada adik, membantu orang tua bersikap sopan santun. Ya, hari ini ya kita akan belajar tentang isi sila Pancasila, simbol Pancasila, kemudian penerapan sila pertama, penerapan sila kedua, dan juga kita akan belajar teks percakapan yang mengandung ungkapan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menganalisis makna sila pertama dan kedua Pancasila. Yang kedua, merepresentasikan makna sila pertama dan kedua Pancasila. Yang ketiga, menganalisis bagian teks percakapan yang mengandung ungkapan. Dan yang keempat adalah merepresentasikan teks percakapan yang mengandung ungkapan. Kalian semuanya harus mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat, ya. Untuk meningkatkan semangat kalian untuk belajar hari ini, ya, kita akan menyanyikan Jel-jel anak hebat. Semuanya siap?
Ya. 1, 2, 3. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Semuanya nyanyi ya. Kalau kau anak hebat injak bumi. Kalau kau anak hebat injak bumi. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat injak bumi. Kalau kau anak hebat bilang hore. Hore. Kalau kau anak hebat bilang hore. Hore. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat bilang hore. Hore. Kalau kau anak hebat semuanya. Hore. Kalau kau anak hebat semuanya. Hore. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat semuanya. Hore. Baik, alhamdulillah semuanya sudah semangat ya. Di PowerPoint ya, kalian sudah melihat gambar apa anak-anak? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Di tengah-tengah burung Garuda itu ada perisai. Ya, ada perisai burung Garuda. Di perisai itu terdapat 5 simbol Pancasila. Ada simbol bintang, ada simbol rantai emas, ada simbol pohon beringin, ada simbol kepala banteng, ada simbol padi dan kapas. Ya anak-anak, mari kita menyampaikan sila Pancasila. Ya. Semuanya ikuti ya. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah isi sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan bermain menyebutkan isi sila Pancasila. Ya, Boni akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan Pancasila. Ya, kemudian kamu melempar, ya, menunjuk temannya, ya, yang ditunjuk nanti menyampaikan isi sila Pancasila. Siap? Siap? Siap. Baik, ya. Mas Noval. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditunjuk kemana? Randy, ya silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Tunjuk mana? April. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3 persatuan, 4 kerakyatan, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam perwakilan kemanusiaan Persatuan Indonesia. Persatuan. Iya. Iya betul. Iya betul. Kerakyatan. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan Dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan buat Mas Fardan. Ya, Mas Fardan, penunjuk temannya. Masih keras. Masih keras. Pancasila. Kemanusiaan. Persatuan. Kerakyatan. Oleh hikmat dalam permusyawaratan keadilan sosial rakyat. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Tepuk tangan dulu teman. Balawi. Ya. Jadi Balawi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sudah menyebutkan isi sila Pancasila. Ya, sekarang kita belajar simbol Pancasila. Anak-anak silakan lihat videonya. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan
yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Baik, itu tadi adalah video isi sila Pancasila, simbol Pancasila, dan penerapan Pancasila. Baik anak-anak, kemudian akan bertanya,
Kosne memegang gambar simbol ya. Nanti kamu menjawab simbol ini adalah sila keberapa. Siap? Yang pertama, bintang emas adalah simbol sila ke-1. Yang kedua, rantai emas adalah simbol sila ke-2. Yang ketiga, pohon beringin adalah simbol sila ke-3. Yang keempat, kepala banteng adalah simbol sila ke-4. Yang kelima, padi dan kapas adalah simbol sila ke-5. Ini adalah simbol-simbol Pancasila. Kemudian kita akan belajar makna sila pertama ya. Sila pertama isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya dan penerapannya apa saja untuk sila pertama? Mari kita simak videonya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Misalnya saja, arti dan makna sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah ketuhanan jadi hal yang paling penting di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pancasila sebagai dasar negara ini juga dikenal dengan nama filosofi Grosslight. Light artinya norma, garis berarti dasar, dan filosofis berarti filsafat. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama adalah Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila ini ya? Yuk kita cari tahu. Arti sila pertama Pancasila. Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga nggak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Ada juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita nggak akan menyakiti saudara sebangsa. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Lalu, bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mempercayai adanya Tuhan. Kalau mempercayai adanya Tuhan, maka kita sudah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga jadi bagian dari identitas diri. Makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. 3. Menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita berhak untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah kita harus menjalankan
agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling menghormati. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja yang bisa diterapkan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Kamu mau mulai dari mana nih, Kit? Tadi adalah video tentang makna dan penerapan sila pertama. Ya, sila pertama isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang emas. Ya. Memiliki arti ya cahaya rohani. Ya. Makna sila pertama, yang pertama adalah mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua adalah memeluk suatu agama tertentu. Agama di Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah Kristen Katolik. Yang ketiga adalah Kristen Protestan. Yang keempat adalah Hindu. Yang kelima Buddha. Dan yang keenam adalah Konghucu. Ya. Tempat ibadahnya umat Islam yaitu di mana? Di masjid. Ya. Tempat ibadahnya umat Kristen yaitu di gereja. Ya. Tempat ibadah umat Hindu di pura, tempat ibadah umat Buddha di wihara, dan tempat ibadah umat Konghucu itu di kelenteng. Ya. Kemudian penerapan sila pertama selanjutnya yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ya. Kalian agamanya apa? Islam. Umat Islam ibadahnya apa saja yang sudah kalian lakukan? Sholat. Apalagi mengaji. Terus pada bulan Ramadan kita melaksanakan apa? Bulan Ramadan puasa. Pada waktu hari raya kemarin, hari raya Idul Adha, kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kemarin Idul Adha juga kita melaksanakan ibadah kurban. Kalian semua makan daging? Alhamdulillah. Nah, perhatikan gambar di depan. Ya, gambar yang pertama ini, ya, ini adalah gambar tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Ya, tadi di Indonesia ada 6 agama. Ya, yang pertama ini adalah agama Konghucu, kemudian Kristen, Katolik, ini agama Buddha, ini agama Islam, ini agama Hindu, ini agama Kristen Protestan. Ya, jadi ada 6 agama di Indonesia. Ya, kita harus menghargai dan menghormati agama lain. Itu adalah penerapan sila pertama. Ya, kemudian gambar di yang kedua, ini gambar apa? Gambar sholat. Ya, gambar umat Islam sedang melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Ya, ini adalah penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mempercayai adanya Tuhan, memiliki suatu agama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, kemudian menghargai dan menghormati agama lain. Nah, kemudian lihat gambar di depan. Gambar yang pertama, ini gambar orang-orang sedang apa? Sedang membaca Al-Quran atau mengaji atau tadarus Al-Quran. Di mana ini? Di masjid atau musola. Nah, kemudian ini gambar yang kedua, ada yang tahu gambar apa? Gambar pura, betul sekali. Ya. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu. Ya, ini umat Hindu sedang melaksanakan ibadah di pura. Kemudian yang ketiga ada pohon. Pohon Natal ini berarti adalah umat Kristen sedang merayakan hari raya Natal. Ini adalah penerapan sila pertama Pancasila. Ya. Nah, selanjutnya ini gambar apa anak-anak? Rantai emas. Rantai emas ini adalah simbol Pancasila sila kedua.
Sila kedua isinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, makna dan penerapan sila kedua adalah kita menghormati pendapat orang lain. Ya, kemudian saling tolong menolong, menyayangi semua orang. Ya, kalau di rumah menyayangi semua anggota keluarga. Menyayangi siapa saja di rumah? Menyayangi bapak, menyayangi ibu, mama, menyayangi kakak, menyayangi adik. Ya. Kemudian kepada orang tua kita harus bersikap sopan. Ya. Kita harus bersikap sopan dan santun. Ya. Membantu orang tua, ya. Membantu ibu, membantu bapak, ya, di rumah. Ya. Contoh membantu ibu di rumah apa? Ya. Menyapu, memasak. Ada yang bantu masak, ya. Mencuci piring, ngepel, ya. Itu contoh membantu orang tua, meringankan pekerjaan orang tua. Itu adalah penerapan sila kedua. Kemudian tolong menolong dengan teman, membantu teman yang sedang kesusahan. Itu adalah penerapan sila kedua. Kemudian, ya, kamu pernah memberi kepada pengemis? Nah, ini juga penerapan sila kedua, menolong orang yang tidak mampu. Ya, sampai sini paham? Nah, alhamdulillah. Sekarang perhatikan gambar di depan. Ya, gambar yang pertama, ya, ini sikap hormat, kasih sayang dan sopan santun. Ini ada siswa yang mau berangkat ke sekolah bersalaman dengan bapak ibunya. Ya. Kalian ketika berangkat ke sekolah bersalaman dengan bapak ibu? Ya. Iya, saling sama bapak ibu. Di setiap kamu mau pergi keluar, mau berangkat ke sekolah, mau bermain, kamu sebaiknya meminta izin kepada kedua orang tua. Ya. Ini adalah penerapan sila kedua. Kemudian gambar selanjutnya, aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku sayang kakak, aku sayang adik. Ini adalah penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, ini gambar anak sedang apa? Sedang belajar. Siapa yang belajar? Adik. Ini kakak adik sedang belajar. Kakak sedang mengajari adiknya belajar. Ya. Kemudian gambar di sebelahnya apa ini? Gambar ibu sedang memasak. Kemudian anaknya sedang ngapain? Membantu ibu memasak di rumah. Ini adalah contoh penerapan sila kedua Pancasila. Ya. Nah, gambar selanjutnya ini gambar keluarga, ya, di rumah sedang bersendagurau, ya. Ada bapaknya sedang membaca Quran, ibu sedang memegang 14, ya. Kemudian anak-anak sedang belajar bersama. Ini contoh hidup rukun di rumah. Selanjutnya kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompok, ya. Kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang satu kelompok beranggotakan 4 anak. Ya, nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan lembar kerja siswa yang akan Pak Husni bagikan. Ini kamu berdiskusi dengan teman sekelompokmu, berdiskusi mengenai isi sila Pancasila, simbol Pancasila, penerapan sila pertama dan penerapan sila kedua. Sebelum mengerjakan lembar kerja siswa, kamu menulis nama kelompoknya masing-masing. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3.
Sudah selesai anak-anak? Nah, aktivitas pembelajaran yang pertama, ya, kalian berdiskusi dengan teman sekelompokmu, memasangkan isi sila Pancasila dan simbol Pancasila. Itu ada gambar simbol Pancasila dan juga ada isi silanya. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu, memberikan garis lurus, ya, simbol dan isi silanya dengan benar. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan penuh tanggung jawab, dengan saling peduli, ya, jujur. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ya. Gunakan penggaris untuk membuat garis lurus. Ini adalah kerja kelompok, jadi kamu bisa berdiskusi, ya, dengan teman sekelompokmu. Kapas, tapi silanya sila keberapa? Nah, ya, silakan diberikan garis, ya, sesuai dengan isi sila dengan benar. Itu gambar apa, Mas? Mas, pohon beringin sila keberapa? Sila keberapa masih keras? Sila ketiga isinya apa? Yang mana? Di sila ketiga yang mana? Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga ini, ya, persatuan Indonesia. Silakan diberi garis. Ya, yang belum. Nah, ini apa, gambar apa? Rantai emas. Rantai emas sila keberapa? Sila kedua. Isinya mana? Isi silanya. Nah, silakan diberi garis. Terakhir, ini simbol apa? Kepala banteng sila keberapa? Sila keempat, isi silanya yang mana? Ya, silakan diberi garis. Ya. Selanjutnya adalah aktivitas yang kedua. Silakan kalian lihat di lembar kerja siswa, ya. Ada dua gambar. Gambar yang pertama apa? Bintang emas. Gambar yang kedua apa? Rantai emas. Ada dua pertanyaan. Tuliskan isi sila berdasarkan simbol gambar pertama. Kemudian B, tuliskan isi sila berdasarkan gambar kedua. Silakan tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Ini gambar pertama adalah bintang emas. Bintang emas itu sila keberapa? Sila ke-1. Sila ke-1 isinya apa? Tuhan Yang Maha Esa. Tuliskan di sini, Mas. Ya, Mas Rizky sudah? Ya, sila yang pertama, ya. Tuhan Yang Maha Esa.
Ketuhanan plus N. A. Terus N lagi. Ketuhanan. Ini W-nya diganti H. Nah, hapus. Huruf B-nya diganti H. Nah. Ganti H. Nah. Nah, ketuhanan yang nanti apa dulu? Y. Terus maha. Hurufnya apa? M. Terus terus maha, ya, bukan mahe. Terus esa huruf pertama apa? S. Terus ya, ketuhanan yang maha esa. Nomor kedua apa? Rantai emas. Sila keberapa? Sila kedua isinya apa? Adil dan beradab. Tuliskan di sini. Kasih pelan. Kemanusi kurang an. Ya. A manusian. A-nya satu lagi. Kemanusiaan. Iya. Nah, terus yang. Terus manusiaan yang adil. Terus dan beradab. Beradab berarti B E R A D A B. Ya, dibaca coba. Ya, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab dari huruf pertama B. B terus R. Hanya dihapus A. Ya. R. A B A apa lagi? Kita benar. A terus beradab berarti huruf terakhirnya apa? B apa D? B. Ya. Beradab. Oke, bagus. Ya, dibaca Mas. Iya, pintar Mas Ifras. Nah, lanjut aktivitas yang ketiga. Aktivitas yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, ya, keluarga sedang melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Gambar yang kedua, kakak dan adik sedang belajar. Pertanyaannya, gambar manakah yang menunjukkan penerapan sila pertama? Gambar 1 atau gambar 2? Ya, tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Terus jelaskan isi gambarnya secara singkat. Nah, ini gambarnya apa tadi? Ya, isi gambarnya tentang apa? Jelaskan secara singkat. Nah, kemudian B, gambar manakah yang menunjukkan penerapan sila kedua? Ya, gambar 1 atau gambar 2? Kemudian jelaskan isi gambarnya secara singkat. Nah, ini dijelaskan gambarnya, anak-anak sedang ngapain. Ya, silakan tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Ya, Mas Fardan. Nah, gambar yang pertama, ini orang sedang melaksanakan sholat. Gambar yang kedua sedang belajar. Gambar manakah yang menunjukkan penerapan sila pertama?
Gambar 1 atau gambar 2? Satu. Gambar 1, berarti tulis di sini gambar 1. Nah. Gambar ada M-nya, Mas. Itu bukan gambar. Ya, Bapak. Bagus. Gambar. Ya, pakainya nomor. B A R. Ya, terus angka 1. Nah, ya, terus jelaskan isi gambarnya secara singkat. Nih, gambarnya tentang apa ini? Salat berjamaah. Sholat berjamaah. Ya, bisa ditulis di kolam yang sudah disediakan. Sholat, ya. Nah, sholat berjamaah. Islam, I-S-L-A-M. Nah, umat Islam sholat. Berarti apa dulu? S, H. Nah, O, L, A, T. Iya. Berjamaah. B, R, J, A, M, A lagi, H. Nah, sholat. S, H, O, L, A, T. Berjamaah. B, R, J, Mas, bukan Y, J. J, A, M, A, H. Iya. Nomor 2 apa nih? Sedang apa? Kakak adik sedang belajar. Nah, dituliskan di situ. Selanjutnya, tadi ada 3 aktivitas di muatan pelajaran PPKN. Yang pertama adalah memasangkan isi sila Pancasila dan simbol Pancasila. Yang kemudian yang kedua adalah menuliskan isi sila berdasarkan gambar. Yang ketiga adalah menjelaskan penerapan sila pertama dan kedua. Ya. Nanti masing-masing kelompok ya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok yang pertama ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, di kelompok 2 ya, memasangkan isi sila dengan simbol Pancasila menggunakan garis lurus. Nah, mulai dari Mas Dekat dulu, nanti kan bergiliran. Nah. Jadi teman-teman kelompok yang lain melihat hasil jawaban dari kelompok 2. Ya, gambar yang pertama adalah pohon beringin. Ya. Pohon beringin adalah sila keberapa? Sila ketiga. Isi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ya sudah. Nah, tepuk tangan dulu. Ya. Sudah dilanjut teman kelompok yang lain.
Gambar yang kedua adalah padi dan kapas. Isi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan dulu. Gambar yang ketiga adalah bintang. Isi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan dulu. Kemudian nampak Mas Rizky. Ya, ini. Gambar yang keempat adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar? Ya, tepuk tangan dulu. Dan yang terakhir, Mas, lagi. Ya. Yang terakhir adalah gambar kepala bangsa. Isi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar? Ya, tepuk tangan. Selanjutnya yaitu aktivitas yang kedua. Tuliskan isi sila berdasarkan gambar, maju ke depan. Ini Mas Sama maju ke depan ini. Membacakan hasil diskusi aktivitas yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gambar pertama. Gambar pertama bintang emas, kedua yang Maha Esa, dua rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar dulu. Semuanya dicek jawabannya, hasil diskusinya. Gambar yang pertama bintang emas, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, betul? Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian gambar yang kedua rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab, betul? Ya, tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Yang ketiga akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan ke-1. Nomor 1, salat berjamaah. Penerapan Sila kedua. Gambar 2, kakak adik sedang belajar. Penerapan sila pertama ditunjukkan gambar 1. Benar? Benar. Ya, isi gambarnya adalah sholat berjamaah. Benar? Benar. Ya, tepuk tangan. Penerapan sila kedua ditunjukkan oleh gambar 2. Benar? Benar. Ya. Isi gambar kedua adalah kakak adik sedang belajar. Benar? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi ya, kalian sudah belajar tentang isi sila Pancasila, simbol Pancasila, dan penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Selanjutnya adalah permainan kuis. Nanti masing-masing kelompok ya akan bermain kuis isi sila Pancasila, simbol Pancasila, dan penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Siap? Siap. Ya, semuanya berdiri ya, kemudian baris dengan kelompoknya. Baris dulu. Ini kelompok ini 3, kelompok 2. Ya, gerak. Lonceng kanan, gerak. Gerak, gerak. Ya, hati-hati. Formnya kan tunjukkan gambar. Ya, nanti kamu pasti barisan pertama
dulu, yang menjawab barisan pertama dulu. Ya, nanti lari, yang misalkan gambar kepala banteng itu sila keberapa? Ya, nanti kamu lari kemudian tunjukkan mana sila 1, 2 sampai 5. Ditempelkan telapak tangannya. Jelas? Jelas? Ya, nanti kalau baris pertama sudah, nanti pindah ke belakang. Nanti baris yang kedua maju, seperti itu seterusnya. Ya, nanti ada 12 soal. Jelas? Jelas? Masing-masing kelompok yang menjawab dengan benar akan mendapatkan bintang. Ya. Nanti kelompok yang bintangnya terbanyak akan mendapatkan hadiah. Siap? Siap. Ya, maka dari itu tolong jawab dengan benar. Ya. Belum. Gambar pohon beringin adalah sila ke-1. Gambar pohon beringin adalah sila ke-1, 2, 3. Gambar kepala banteng adalah sila ke-1, 2, 3. Gambar rantai emas adalah 1, 2, 3. Kapas adalah sila ke-1, 2, 3. Ya, Mas ini. Gambar bintang adalah sila ke-1, 2, 3. Perhatikan gambar ini, ya, menunjukkan sila ke-1, 2, 3. Nah, Mas Rizky, yang pertama siapa? Yang megang 2 siapa? Ya, jawabannya coba Mas Randy sini, silahkan. Nih, cepet dipegang dulu, ya. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Gambar anak sedang mengasih uang kepada pemilik. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, Mas, Ade. Ya. Lanjut. Nah, gambar ini menunjukkan penerapan sila ke-1, 2, 3. Gambar pergi ke Mas wajib penerapan sila pertama. Cara apa? Jaga jarak. Lanjut. Gambar ini menunjukkan penerapan sila ke-1, 2, 3. Mas Randy. Yang jelas gambar sedang mengaji dari penerapan sila pertama. Ya. Lanjut. Gambar ini menunjukkan penerapan sila ke-1, 2, 3. Siapa ini? April. Nah, ini salah gambar. Kakak tadi sedang belajar. Ya. Lanjut. Gambar ini menunjukkan penerapan sila ke-1, 2, 3. Lanjut. Gambar ini menunjukkan penerapan sila ke-1, 2, 3. Ini adalah gambar soal
sayang kakak, sayang ibu bapak adalah penerapan sila ke 1, 2, 3. Mas Randy. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya kembali. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Orang-orang harus sedang bintang berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 dapat bintang berapa? Coba ditentukan bintangnya. Ya. Ya, kelompok 3 dapat bintang berapa? 3. Ya. Ini kelompok 1 dan 2 bintangnya imbang, jadi harus 1 kali lagi. Ini. Siapa yang mau mewakili ke depan? Ya. Ini apa? Mas Raka? Apa ini? Siap. Siap ya? Mundur lagi. Ya. Silakan deh. Silakan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah penerapan sila ke sama semuanya. Persatuan Indonesia adalah penerapan sila ke 1, 2, 3. Masih salah ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum. 1, 2, 3 dulu. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah penerapan sila ke 1, 2, 3. Salah satu perwakilan kelompok masuk ke depan nih. Ya, masuk ke depan nih. Ini ada sedikit penandatangan dari paus nih, ya. Selamat ya. Ya. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya. Kelompok yang lain, ya, jangan berkecil hati. Ya, nanti di lain kesempatan akan ada kuis lagi. Tetap semangat. Ya, semuanya berdiri dulu. Ya, berdiri. Jika mau dibilang angka 1, semuanya tepuk tangan ke atas. Ya. Jika mau dibilang angka 2, tepuk tangan ke bawah 2 kali. Jika mau dibilang 3, tepuk tangan 3 kali ke kanan. Jika mau dibilang angka 4, tepuk tangan ke kiri 4 kali. Jika mau dibilang angka 5, kamu tepuk tangan. Jika mau dibilang angka 6, tepuk tangan tapi tidak menempel. Siap? Ya, berpikir, fokus, konsentrasi. 1. Yang kompak. 1 kali saja berpikir. 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang secara acak, tadi urut, sekarang acak ya. 1, 3, 6. Kita konsentrasi. Ya, ulangi sekali lagi. 3, 4, 6. Iya, ya. Oke, ulangan semuanya. Selanjutnya, ya, kita akan belajar tentang percakapan. Ya, percakapan yang ada di PowerPoint, ya, itu adalah percakapan antara Udin dan Mutiara. Ya. Udin dan Mutiara adalah kakak adik yang saling menyayangi. Ya.
Saling menyayangi adalah contoh penerapan sila yang kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Silakan kalian buka lembar kerja siswa bahasa Indonesia. Tulis nama terlebih dahulu. Ya, tulis nama dulu. Ini masih tulis di sini. Ya, sudah diberi nama. Ya, ya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Sama-sama, Dik. Nah, dari percakapan Udin dan Mutiara ini, ya, kamu baca kembali teks percakapannya dan carilah bagian yang termasuk ungkapan. Ya, carilah bagian yang termasuk ungkapan. Sebelum melakukan aktivitas yang pertama ini, silakan kamu lihat ke depan. Perhatikan. Halo. Ya. Ungkapan adalah kelompok kata yang memiliki makna kiasan. Contoh-contoh ungkapan. Buah tangan artinya oleh. Buah hati artinya anak. Anak buah artinya orang yang disuruh atau pembantu. Ya. Tangan kanan artinya orang kepercayaan. Kaki tangan artinya bawahan. Tangan panjang artinya suka memberi. Ringan tangan artinya suka memberi. Angkat tangan artinya menyerah. Angkat kaki artinya pergi. Angkat topi memberikan penghormatan. Buah bibir bahan pembicaraan. Naik hitam artinya marah. Gulung tikar bangkrut. Besar hati sabar. Besar kepala artinya sombong. Aktivitas yang pertama, kalian baca teks percakapannya, kemudian cari ungkapan. Kemudian aktivitas yang kedua, tuliskan ungkapan yang ada di dalam percakapan, terus artikan ungkapan tersebut. Ya, silakan diskusikan dengan teman sekelompokmu. Ya, silakan langsung mengerjakan pada lembar kerja siswa. Ini ada percakapan, dibaca, ya, kemudian dicari mana yang mengandung ungkapan. Kemudian tuliskan ungkapannya di aktivitas yang kedua, ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian arti ungkapannya apa? Ditulis di kolom yang sudah disediakan. Ya, silakan dikerjakan. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Ya, pertama apa? Kutu buku. Ya, kutu buku pertama apa hurufnya? K. U. T. U. G. U. K. U. Artinya apa? Itu buku artinya apa? Suka membaca. Iya. K. A. M. E. M. B. A. E. Silakan untuk menjawab, menemukan ungkapan, ya, dan arti ungkapan.
kalian bisa lihat di bahan ajar yang sudah Pak Husni bagikan. Pada teks percakapan Udin dan Mutiara ada berapa ungkapan? Siapa yang berani menjawab ungkapan yang pertama? Ya, silakan Mas Afan. Foto-foto. Artinya apa? Suka membaca. Iya, yang pertama adalah foto buku, artinya suka membaca. Tepuk tangan dulu buat Mas Afan. Ya. Kemudian ungkapan yang kedua, saya berani menjawab. Ya, silakan Mas Udin. Bintang lapangan. Bintang lapangan, artinya apa? Atlet berprestasi. Atlet berprestasi. Tepuk tangan dulu buat Mas Udin. Nah. Ungkapan yang ketiga, saya berani menjawab. Ya ini, Mbak. Rendah hati, artinya apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Tepuk tangan dulu. Nah. Kemudian ungkapan yang keempat. Nah, nih, Mbak Ami. Besar kepala, artinya apa? Sombong. Sombong. Tepuk tangan dulu, Mbak Manomi. Nah. Pertanyaan yang ketiga. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Siapa yang boleh menjawab? Silakan. Ya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan Udin dan Mutiara? Siapa yang boleh menjawab? Ya, silakan Cindy. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sila kedua manusia yang adil dan beradab. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan terakhir, apakah kamu menyayangi adik kakak dan orang tua di rumah? Siapa yang boleh menjawab pertanyaan kelima? Nah, yang belum menjawab. Ya, silakan Mas Nanda. Iya, saya menyayangi ayah, ibu, kakak, dan adik Di rumah. Tepuk tangan dulu Pak Mas Nanda. Aktivitas yang keenam adalah kalian mempraktekkan tes percakapan Udin dan Mutiara. Masing-masing kelompok perwakilan 2 anak untuk mempraktekkan teks percakapan Udin dan Mutiara. Yang pertama kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mempraktekkan? Ya, silakan ke depan. Iya. Kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca. Wah, kakak memang pantas dijuluki kupu-kupu. Ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini adalah buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Saya boleh menjawab Kakak. Sama-sama. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Ya, Mas Nanda. Boleh. Ya. Kakak memang senang membaca buku. Wah, Kakak memang pantas dijuluki kupu-kupu. Ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini adalah buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama saya boleh
Sama-sama. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau pilih? Fajar sama Naomi. Ayo kamu juga harus belajar membaca. Ini ada buku tentang lapangan. Cerita tentang apakah? Cerita tentang pemain sepak bola yang berbakat meskipun sudah terkenal. Saya. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Isi sila Pancasila, simbol Pancasila, penerapan sila pertama, penerapan sila kedua, dan teks percakapan yang mengandung ungkapan. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Sebelum mengerjakan evaluasi pembelajaran, tulis nama terlebih dahulu. Nggak usah, nama saja. Sudah? Nomor 1. Isi sila pertama adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pilih jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang. Dua, simbol gambar di samping menunjukkan sila ke A1, B2, C3, D4. Pilih jawaban yang paling benar dengan tanda silang. Sudah? 3. Simbol sila kedua. Nah, simbol sila kedua adalah A. Bintang emas, B. Rantai emas, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng. Sudah? 4. Isi sila kedua adalah A. Persatuan Indonesia, B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah? 5. Gambar di samping adalah simbol Pancasila sila ke A4, B3, C2, D1. 6. Isi sila berdasarkan gambar di samping adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dipilih jawabannya. Nah.
7. Gambar di samping menunjukkan penerapan sila ke A3, B4, C1, D2. Gambar anak sedang sholat. 8. Gambar di samping menunjukkan penerapan sila ke A1, B2, C3, D4. 9. Gambar di samping gambar anak sedang memberikan uang kepada pengemis, menunjukkan penerapan sila ke A3, B2, C1, D4. 10. Ya. Gambar manakah yang menunjukkan penerapan sila pertama? A. Gambar A. Gambar anak sedang membantu ibu. B. Gambar anak-anak sedang mengaji. C. Gambar keluarga di rumah. D. Gambar kakak adik sedang belajar. Sudah selesai? Dikumpulkan. Kita akan membahas evaluasi pembelajaran. Nomor 1, isi sila pertama adalah jawabannya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Gambar bintang menunjukkan sila ke 1. Simbol kedua Pancasila adalah rantai emas. Isi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Gambar pohon beringin adalah simbol Pancasila, sila ke 3. 6. Isi sila berdasarkan gambar padi dan kapas adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 7. Gambar anak sedang sholat menunjukkan penerapan sila ke 1. 8. Gambar anak sedang saling dengan kedua orang tua menunjukkan penerapan sila ke 2. 9. Gambar anak sedang memberikan uang kepada pengemis menunjukkan penerapan sila ke 2. Gambar mana yang menunjukkan penerapan sila pertama? Gambar anak sedang mengaji di masjid. Tepuk tangan buat kita semuanya. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak harus menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan. Selanjutnya yaitu berkemas-kemas. Anak-anak, sebelum berdoa, mari kita menyanyikan salah satu lagu tradisional yang berjudul Gundul-Gundul Patul. Soli Kids. Ya, nyanyi sama-sama. Gundul
berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Sabra